Merasa senang ya sebelumnya karena telah tim Start Emergency telah memberikan ilmu pengetahuan yang kami belum dapatkan di institusi maupun di mana tempat pun. Kami telah diberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu banyak. Walaupun hanya beberapa hari mereka sudah memberikan banyak pengetahuan ataupun ilmu yang begitu banyak. Ada pesan-pesan buat semoga mudah-mudahan Start Emergency bisa berkembang lebih baik dan bisa kembali ke tempat kami untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan yang lebih tinggi untuk adik-adik kami untuk peserta selanjutnya di kampus kami di Start Emergency. Jangan dipasang dulu, apalagi yang untuk mengiringkan yang di depan kiri. Bagaimana cara mereka? Kalau kegiatan BTCLS itu sekarang perawat itu wajib ya punya basic trauma and cardiac life support. Jadi itu merupakan suatu skill dasar yang harus dikuasai oleh setiap perawat. Jadi baik mahasiswa maupun perawat yang bekerja itu harus punya sertifikat itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa ini ketika mau lulus untuk cari kerja itu menjadi syarat utama basic trauma and cardiac life support atau BTCLS itu. Makanya setiap mau lulus itu harus ada diwajibkan punya pelatihan BTCLS. ini di sini sendiri itu untuk semester pertama atau semester kedua? Ini sudah semester akhir. Untuk ya, sudah semester akhir sudah mau lulus itu, jadi ini diadakan pelatihan. Jadi untuk bekal kalau teman-teman mahasiswa ini sudah lulus, jadi mereka sudah punya bekal untuk melamar pekerjaan, jadi sudah punya skillnya gitu. Terus untuk ini sendiri materi-materi apa aja yang di dalam kegiatan ini yang oh ya, kalau materinya sebenarnya ada dua ya, ada materi secara teori, jadi kemarin sudah diberikan secara daring, kemudian yang kita di sini memberikan materi skill. Di skillnya ada beberapa materi, jadi ada basic trauma dan ada basic kardiak. Jadi basic trauma dan basic kardiak ini kita berikan dalam satu hari, kita mengajarkan skill, kemudian satu hari kita evaluasi. Jadi ada initial assessment, kemudian ada mega code, ada CPR bayi dan anak, kemudian ada CPR dewasa, kemudian ada stabilisasi, ada evakuasi. Jadi materi-materi itu kita berikan supaya teman-teman ini skillnya menjadi punya skill dasar yang mumpuni ketika teman-teman lulus kemudian mau cari kerja.
Iya. Terus sejauh ini gimana Bu yang lihat dari para peserta ini, apakah mereka tanggap atau gimana? Iya, peserta sangat antusias sekali untuk mengikuti kegiatan ini dan mereka merasa enjoy, merasa senang ya karena mungkin selama ini mereka mendapatkan hanya teori-teori saja, kemudian prakteknya di rumah sakit gitu ya. Jadi belum pernah mungkin mendapatkan pelatihan yang di lapangan seperti yang kita ajarkan ke mereka saat ini. Jadi mereka antusias sekali dan penangkapan mereka terhadap materi yang kita sampaikan itu cukup bagus sih. Cukup bagus dan antusias. Ketika kita evaluasi juga mereka sudah bisa memahami apa yang kita sampaikan kemarin. Harapannya ke mereka? Harapan kedepannya teman-teman setelah lulus, jadi karena teman-teman ini sudah mendapatkan pelatihan, jadi teman-teman ini siap untuk terjun baik ke lapangan ya, ke rumah sakit maupun puskesmas atau klinik atau apapun untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada warga masyarakat sini, kemudian pada siapapun yang membutuhkan pelayanan medis. Saya kira teman-teman sudah siap, itu yang kami harapkan. Ini untuk bidan saja atau untuk perawat saja? Ini untuk perawat. Kalau ini basic trauma cardiac life support untuk perawat. Perawat ya. Ya. Dan ini pentingnya sertifikatnya ini pentingnya untuk. Ya, sertifikatnya penting sekali ini. Jadi sertifikatnya ini penting sekali. Jadi ini ada sertifikat dari DPP PPNI. Jadi Dewan Pimpinan Pusat PPNI. Jadi teman-teman ini dapat satu sertifikat yang ada SKP-nya dari DPP PPNI. Jadi penting sekali, memang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan pekerjaan. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.